Pagi baru saja menjamah desa kecil di lereng sebuah bukit. Embun masih menggantung di dedaunan, dan suara ayam bersahutan dari kejauhan. Di sudut desa itu berdiri rumah kayu yang tampak bersih dan terawat. Di sanalah Bu Hajah tinggal. Seorang janda berusia 42 tahun, yang masih terlihat muda dan anggun. Meski waktu telah lama mencuri masa mudanya. Hampir 4 tahun Bu Hajah hidup sendiri, sejak suaminya meninggal karena sakit keras. Tak ada anak, hanya dirinya yang menua bersama waktu. Banyak pria duda di kampung yang coba mendekat, menawarkan cinta dan perhatian. Namun, semuanya ditolak halus oleh Bu Hajah. Bukan karena ia sombong, tetapi hatinya belum siap untuk membuka lembaran baru. Ia selalu berteman dengan kesendirian yang membuatnya lebih tenang, meski bisa jadi menyiksa batinnya. Namun pagi itu seperti hari belakangan, suara klakson dari tukang sayur menghampiri rumahnya. "Sayur, sayur Bu!" teriak suara riang dari kejauhan. Bu Hajah tersenyum tipis. Ia tahu siapa yang datang. Seorang pedagang sayur bernama Faiz. Usianya baru 22 tahun. Namun pembawaannya ceria dan sopan. Sudah hampir 3 bulan Faiz menjadi langganannya. Awalnya hanya sekedar membeli tomat dan cabai, lalu menjadi obrolan ringan, hingga akhirnya menyenangkan. Oh ya, namanya Marisa. Karena ia pernah ke Tanah Suci bersama mendiang suaminya, maka ia biasa dipanggil Bu Hajah oleh warga sekitarnya. Umurnya 42 tahun, anak satu sudah menikah, dan saat ini mengikuti semuanya yang tugas dinas di luar kota. Bu Hajah tinggal sendiri, di rumah peninggalan mendiang suaminya. Meski hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tetapi hidupnya sudah terjamin. Sawah ladang yang luas, kini disewa oleh pabrik tebu. Jadi tiap kali musim tanam, ia dapat pemasukan yang tak kecil nilainya. Pagi itu Bu Hajah keluar rumah dengan mengenakan daster panjang dan rambut yang diikat sederhana. Meski bergelar Hajah, tetapi penampilannya gak selalu tertutup. Namun aura kecantikannya tetap terpancar dari wajah teduhnya. Faiz berhenti tepat di depan rumahnya. Matanya langsung berbinar ketika melihat Bu Hajah keluar. Wah, Bu Hajah makin terlihat cantik aja tiap pagi. Godanya sambil menurunkan keranjang sayur dari motornya. Bu Hajah menyambut dengan senyuman. "Idi, kamu bisa aja is, masih pagi sudah merayu, gak takut dosa nih kalau bohong?" Goda Bu Hajah balik. "Gak Bu, saya ngomong jujur kok." Godaan-godaan kecil itu yang dianggap candaan biasa, namun makin hari Faiz makin sering mampir lama, walau pembelinya hanya Bu Hajah doang. Kadang obrolan mereka sampai 20 menit, bahkan lebih. Faiz menceritakan tentang kehidupannya, bagaimana ia ditinggal ibunya saat masih kecil, harus hidup mandiri, dan bagaimana ia suka melihat Bu Hajah yang ramah dan perhatian. Bu Hajah yang awalnya membalas apa adanya, kini mulai terbiasa menunggu motor sayur itu datang. Setelah Faiz suka memujinya, Bu Hajah mulai mengubah penampilan, memilih daster yang lebih rapi, menyisir rambut lebih halus, dan bahkan sedikit merias wajahnya sebelum keluar rumah. Hatinya mulai terasa aneh, ada sesuatu yang tumbuh, perlahan mengisi ruang hatinya yang lama tak menentu. Tetangga-tetangganya kadang mengintip dari balik jendela, beberapa ada yang bisik-bisik jika melihat Bu Hajah tertawa di depan rumah saat tukang sayur datang. Tetapi Ibu Hajah tak peduli, sebab Faiz mesti memberinya tawa yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia tahu ada yang berbeda, meski dalam hatinya ia berusaha menyangkal. Pagi itu setelah membeli sayur dan ngobrol beberapa menit, Faiz pamit, "Bu Hajah, saya lanjut keliling ya, nanti sore saya lewat lagi, siapa tahu Bu Hajah butuh tambahan sayur," ujar Faiz.
Hati-hati Mas Faiz, pesan Bu Hajah sebagai bentuk perhatiannya. Namun dalam hati, ia berharap waktu sore bisa lebih cepat dari biasanya. Di dalam rumahnya yang sepi, Ibu Hajah duduk di ruang tengah memandangi kantong plastik yang berisi sayur di pangkuannya. Matanya menerawang ke jendela, wajah Faiz masih terbayang jelas di pikirannya. Senyumnya, matanya, dan cara memandang dirinya. Seolah ia menjadi wanita teristimewa di dunia ini. Ia menarik nafas panjang, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri, "Kamu ini kenapa Bu Hajah?" Dia kan masih anak-anak. Namun hatinya tak bisa dibohongi, ada rasa yang mulai tumbuh, perlahan, namun jelas dan nyata. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Faiz di depan rumah Bu Hajah semakin terasa bagaikan rutinitas yang tak tergantikan. Jika sebelumnya ia datang di pagi hari, kini Faiz sengaja melambatkan laju gerobak motornya saat melewati rumah Bu Hajah, bahkan kadang-kadang berpura-pura ada sayur yang tertinggal, hanya agar bisa kembali ke rumah Bu Hajah. "Bu Hajah, maaf, saya lupa ngasih sayur terongnya, dan ini sekarang saya bawakan," ucap Faiz pada suatu sore sambil menyerahkan plastik kecil. Bu Hajah tersenyum sambil membukakan pagar. "Padahal ibu gak beli terong lo Mas Faiz." "Iya Bu Hajah, anggap saja bonus dari saya, kan katanya Bu Hajah suka masak sayur terong." Begitu Faiz membuat alasannya. Faiz emang pandai merangkai kata. Kalimat-kalimatnya sering membuat pipi Bu Hajah memerah tanpa ia sadari. Tapi yang lebih dalam dari sekedar rayuan adalah perhatiannya. Ia selalu bertanya, apakah Bu Hajah sudah makan, apakah semalam tidur nyenyak, bahkan kadang menawarkan diri untuk membantu membawakan galon atau menyiramkan tanamannya. Suatu pagi hujan mengguyur deras sejak subuh. Bu Hajah mengira Faiz tak akan berkeliling sayur. Tapi tepat pukul 9, suara motornya terdengar lagi di luar rumahnya. Walaupun basah kuyup, tapi Faiz tetap tersenyum. "Saya takut Ibu Hajah gak ada sayur untuk dimasak, jadi tetap saya datangi." Ibu Hajah terdiam sejenak, menatap pemuda itu yang kedinginan, namun tetap ceria. Ada getar hangat di dadanya. Ia tak bisa lagi menyangkal bahwa perhatian si tukang sayur itu membuat hatinya berbunga-bunga. Ia pun mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya untuk menghangatkan diri sejenak. Suasana menjadi berbeda, lebih hangat dan tambah penuh getaran. Faiz duduk di kursi ruang tamu sambil menggosok-gosok tangannya. Sementara Bu Hajah sibuk menyiapkan kopi hangat. Mereka berbincang lebih panjang dari biasanya. Tentang hidup, tentang masa lalu Faiz yang sebatang kara, dan tentang kesepian yang ternyata juga Bu Hajah rasakan. "Ibu pernah merasakan sepi banget gak iya?" tanya Faiz dengan pelan. "Pernah, dan bahkan sering," jawab Bu Hajah dengan tatapan kosong ke cangkirnya. "Tapi ibu sudah terbiasa." Faiz menatapnya lalu berkata pelan, "Saya juga sering merasa sendiri Bu, tetapi sekarang rasanya agak beda." Ucapan itu membuat jantung Bu Hajah berdetak tak karuan. Suasana berubah menjadi canggung namun hangat. Saat Faiz pamit, Bu Hajah pun mengantar sampai depan pagar, dan tanpa sadar, ia menatap punggung Faiz yang menjauh dengan rasa rindu. Hari-hari berikutnya, senyum mereka tak lagi basa-basi. Obrolan mereka terasa semakin dalam. Bu Hajah mulai menantikan kehadiran Faiz, bukan sekedar hanya untuk membeli sayur, tetapi untuk merasa hidup kembali, yang akan sering terjaga di malam hari, memikirkan wajah si tukang sayur itu, dan diam-diam di balik pintu kamarnya yang gelap, Bu Hajah berdoa dengan suara bergetar, "Ya Tuhan, jangan permainkan hati hamba-Mu ini." Malam itu, langit desa diselimuti kabut tebal, udara lembab dan dingin. Angin sesekali berdesir lembut di sela pepohonan.
Di dalam rumah kayunya yang hangat, Bu Hajah duduk termenung di kursi ruang tengah. Ia tak menyalakan TV seperti biasanya. Matanya hanya tertuju pada pintu depan yang tertutup rapat. Sudah hampir seminggu Faiz tidak berjualan, karena motornya rusak. Begitu ucapnya saat terakhir datang. Tetapi sore tadi Faiz mengirim pesan lewat tetangga yang kebetulan langganan juga. Kalau tidak keberatan, malam ini Faiz ingin bertemu, bukan untuk jualan, tetapi ingin ngobrol sebentar. Begitu katanya. Jam hampir menunjukkan pukul 7, saat terdengar ketukan pelan di pintu depan. Jantung Bu Hajah berdebar, ia berdiri perlahan, dan membuka pintu. Faiz berdiri di sana, mengenakan kemeja tipis yang sederhana, namun membawa kerinduan. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam, Mas Faiz. Jawabnya lirih. Mas Faiz silahkan masuk, kali ini tidak ada sayur, tidak ada plastik. Hanya mereka berdua dalam keheningan di dalam rumah yang hangat. Mereka duduk berhadapan. Mereka sempat terdiam, sebab suasananya beda banget dengan ketika Faiz berlaku sebagai tukang sayur keliling. Ada rasa kikuk, malu, terkesan tegang, dan menggumpal bagai es batu. Tiba-tiba Faiz membuka suasana. Saya gak tahu, ini salah apa benar, tapi saya gak bisa lagi pura-pura tukang sayur yang lewat, dan goda-godain ibu. Saya serius, saya suka sama ibu, ucap Faiz tenang. Bu Hajah menunduk. Perasaannya bercampur aduk antara malu, takut, bahagia, dan bingung. Mas Faiz, ibu jauh lebih tua, ini gak masuk akal, jadi please mas, jangan memaksakan diri. Saya gak peduli umur bu, yang rasakan, saya merasa damai dan tentram kalau herada di dekat ibu. Ucapnya, kemudian Faiz mendekat dan meraih tangan Bu Hajah. Dengan perlahan tangan itu sempat hendak ditarik, namun diam-diam tatapan mereka bertemu, dan di sana ada kejujuran yang tidak bisa dibantah. Seketika desir angin malam membawanya ke dunia lain. Malam itu, batas-batas usia, status dan logika runtuh. Dalam hening yang panjang, dalam sorot lampu temaram. Hembusan angin malam yang bertiup halus menjadi saksi terciptanya kisah nyata. Tenang, lembut, saling memerankan tugasnya masing-masing. Hanya terdengar suara aneh, kadang petunjuk, kadang semacam arahan, ada kalanya semacam bimbingan. Maka, suatu peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, kini telah terjadi. Setelahnya, keduanya terdiam lama. Aris memeluk Bu Hajah dengan lembut, sementara air mata jatuh perlahan dari wanita itu. Maafkan saya Mas Aris, mungkin mengecewakan, bisik Bu Hajah lirih. Saya tak menyesal Bu, sama sekali enggak, jawab Faiz dengan suara pelan tetapi tegas. Sesaat setelah semua dianggap selesai, kemudian Faiz pamit pulang. Dan sejak saat itu, perasaan Bu Hajah mulai bercampur dengan kecemasan. Sebab beberapa minggu kemudian, ia merasa mulai mual. Bu Hajah telat datang bulan, dadanya sesak oleh firasat yang tak bisa ditepis, sambil meremas perutnya mulai terasa aneh. Apalagi, hari demi hari Faiz tak pernah lagi terlihat. Gerobaknya tak ada lewat, suaranya tak pernah terdengar. Bu Hajah duduk setiap pagi di beranda rumahnya sembari menanti, menunggu kehadiran Faiz dengan kecemasan yang semakin mendalam. Hari-hari semakin terasa sepi semenjak Faiz tidak lagi berkeliling menjajakan sayur. Sudah hampir 3 minggu motor tuanya tidak terdengar lagi, melewati jalan kecil depan rumah Ibu Hajah. Tidak ada lagi godaan pagi, senyum malu-malu, atau candaan ringan yang bikin pipi Bu Hajah merona. Kini yang ada hanya kegelisahan. Ia menatap jalan yang kosong, yang tak berwarna-warni lagi. Dia cemas, karena siklus bulanannya tak kunjung datang. Ia tahu, ada yang berubah dalam dirinya.
Dengan langkah ragu namun dengan tekad yang kuat, Bu Hajah mendatangi puskesmas di daerahnya. Di ruang tunggu kecil yang penuh aroma obat dan suara tangis bayi, ia duduk sendirian menunggu giliran. Dengan hati gelisah, ketika namanya dipanggil, ia masuk dengan pelan dan menjawab pertanyaan petugas dengan lirih. Setelah melalui beberapa pemeriksaan, perawat keluar dengan membawa secarik kertas dan senyum kecil. Bu Hajah, selamat ya, usia kehamilan ibu sekitar 5 minggu. Seketika dunia Bu Hajah terasa berhenti. Tangannya gemetar, bibirnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Ia duduk lama di bangku luar, tak sanggup menatap siapapun. Pikirannya dipenuhi gambaran ocehan tetangga kanan kiri. Ih, janda 42 tahun, tinggal sendiri, dan kini telah halim dari bujang berusia 22 tahun, yang belum mapan dalam hidupnya, begitu yang ia gambarkan. Malam itu, Bu Hajah tidak tidur. Air matanya mengalir deras tanpa suara. Ia marah pada dirinya sendiri, pada takdir dan pada Faiz yang menghilang begitu saja, setelah mengoyak batas-batas dirinya. Namun di pagi berikutnya, air mata itu berubah menjadi tekad dan keberanian. Ia tidak boleh diam, ia harus menemukan Faiz dengan bertanya ke sana ke sini, dari teman yang satu ke teman lainnya. Sampai akhirnya Bu Hajah memperoleh informasi A1, karena dari tetangga Faiz terdekat yang juga tukang sayur. Ia peroleh kabar kalau Faiz emang pernah sakit cukup lama terkena tipus, dan sekarang tinggal bersama pamannya. Tanpa berpikir panjang, Bu Hajah berjalan kaki menghampiri alamat itu, langkahnya tegas meski hatinya gemetar. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi lagi pertanyaan dan semua kemungkinan terburuknya. Mungkinkah Faiz tak mau mengakui? Bagaimana kalau Faiz berpura-pura tidak kenal? Bahkan saking begitu banyak yang ada dalam benaknya, ia hampir saja roboh di tengah perjalanan. Ketika senja telah jatuh, akhirnya ia temukan rumah sederhana beratap seng di ujung jalan. Ia berhenti sejenak di depan rumah itu. Ia melihat Faiz duduk sendirian di balai bambu. Badannya terlihat kurus, matanya cekung, dan rambutnya mulai memanjang tak teratur. Faiz cukup kaget menatap Bu Hajah yang sudah kelelahan. Bu Hajah, kata Faiz sambil berdiri, tapi masih belum begitu kukuh. Iya mas, ini aku, oh, ternyata mas Faiz sakit. Sudah lama aku mencarimu mas, ujar Bu Hajah dengan tangan yang masih bergetar. Kita perlu bicara secara pribadi mas, tapi di dalam saja ya, takut ada yang mendengarnya. Dengan suara berat, akhirnya Bu Hajah menyampaikan unek-uneknya. Saya Halim mas. Faiz langsung terkejut, wajahnya tambah pucat, dan nafasnya tak beraturan. Faiz hanya bisa menatap Bu Hajah cukup lama, baru ia ngomong, sungguh aku gak ngangka Bu, tapi kalau emang benar begitu adanya, Bu Hajah gak usah khawatir, sebab aku akan bertanggung jawab. Mendengar ketegasannya, kini ganti Bu Hajah yang menatapnya dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan hanya ia merasa bangga atas kejantanan Faiz, tetapi ia teramat haru, bahwa dalam keadaan yang masih lemah dan pucat seperti ini, ia masih menunjukkan ketulusan dan kejujurannya. Dan karena itu, tanpa berkata apa-apa, Bu Hajah langsung memeluknya erat-erat, tanpa keraguan sedikitpun. Dan entahlah, apa yang mereka lakukan selanjutnya di dalam sana. Sekian dan terima kasih.